Selamat pagi Mbak Sarah. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya cukup baik. Oke, alhamdulillah cukup baik ya Mbak ya. Tadi kesini naik apa Mbak Sarah? Kesini tadi bareng teman Mas. Bareng teman. Oke, teman kuliah berarti ya Mbak. Iya benar, teman kuliah. Mbak Sarah sekarang lagi kuliah di mana Mbak? Ngomong-ngomong. Saya lagi kuliah di Unesa Mas. Kuliah di Unesa. Oke. Semester berapa nih kalau saya tahu? Semester 3. Semester 3. Prodinya Prodinya PLS. PLS. PLS itu pendidikan luar biasa. Luar sekolah. Oh, luar sekolah. Beda ya Mbak berarti sama pendidikan luar biasa. Beda. PLS itu kalau nggak salah di Unesa itu fakultasnya FIP ya Mbak? Iya benar, Fakultas FIP. Itu sefakultas sama ABK ya? Benar. Oke, baik. Tadi Mbak Sarah kesini berarti nggak ada jadwal perkuliahan atau gimana? Jadi di sini sempat ada jadwal pagi, terus habis ini sih istirahat, terus habis ini juga ada jadwal jam 12 Mas. Berarti kosong ya Mbak Sarah ya? Kosong. Oke. Oke Mbak Sarah, di sini kita mau mengadakan konseling ya Mbak Sarah. Yang kemarin kita sudah bicarain di belakang, misalnya 30 menit sesuai kesepakatan kemarin ya Mbak. Iya benar. Mbak Sarah sebelumnya apa pernah sesi konseling? Masih belum, ini pertama kali Mas. Pertama kali. Oke, baik. Kalau gitu mungkin saya akan menjelaskan dulu ya Mbak di sesi konseling ini. Seperti yang kita kesepakatan itu tadi bahwa konseling ini itu 30 menit aja. Terus juga di dalam sesi konseling itu ada asas-asas Mbak Sarah yang harus diterapkan dalam saya dan juga Mbak Sarah, mana di konseling yang secara profesional itu ada penerapan asas, salah satunya mungkin ada asas kerahasiaan Mbak, yang dimana asas kerahasiaan itu kita itu rahasia apabila Mbak Sarah menceritakan masalahnya itu saya sebagai konselor profesional itu memendam sendiri aja, nggak saya ungkapkan kemana-mana. Terus ada tahap, ada asas sukarelaan. Mbak Sarah kesini sukarela ya, bercerita secara sukarela, nggak ada paksaan. Oke, kalau ketika itu selain ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan yang dimana itu Mbak Sarah sebagai konseling nanti itu diharapkan bisa terbuka, cukup terbuka, yang dimana nanti biar ada terkait problem ataupun something like ya problem gitu ya Mbak, itu pasti kalau terbuka kan enak ya Mbak, nanti pasti bisa mengalir, bisa menyelesaikan problem yang ada. Oke Mbak Sarah, gimana perkuliahannya tadi pagi? Cukup cukup susah sih Mas, soalnya kan saya bukan orang yang pintar ngomong, jadi ya saya cukup memendam, kayak gak pintar untuk mengungkapkan pendapat. Terus juga kalau untuk mengungkapkan pendapat juga kurang kayak gitu sih Mas. Jadi ya apalagi kan FIB ini kebanyakan kayak presentasi terus kelompok dan saya juga kan interaksinya kurang, jadi ya itu. Oke, baik. Mohon maaf Mbak Sarah, mungkin bisa lebih keras lagi kalau ngomongnya, saya kurang kedengeran dikit gitu. Oke. Nah, Jadi saya ngerasa cukup lelah Mas. cukup lelah ya. Cukup kayak sulit untuk mengikuti ini, karena ya saya bukan tipikal orang yang pintar ngomong, terus itu yang menjadi diri saya kayak tidak bisa ngomong, kayak ngutarain pendapat itu susah. Oke, jadi nggak bisa ngomong ya. Tapi pagi hari ini kayaknya banyak problem ya Mbak Sarah untuk di kelasnya. Iya, soalnya tadi pagi ya presentasi, terus kayak kalau saya presentasi seperti itu kayak gugup, terus kayak cemas ya, ya kayak gitu lah Mas, kayak saya sendiri kayak bilang kenapa diri saya seperti itu. Oke. Itu presentasi emang setiap hari presentasi atau gimana sih Mbak kalau di perkuliahan sekarang itu kurikulumnya apa? Kurikulumnya Merdeka. Itu gimana Mbak? Kalau di kuliah saya ya itu tadi Mas, kayak presentasi kelompok, terus ya buat media kayak gitu. Media apa nih contohnya? Media pembelajaran. Medianya kayak media tips apa gimana? Ya game
pendidikan luar sekolah kayak Oh gitu, PLS ya. Saya baru presentasi gitu ya. Iya, pernah presentasi. Ya itu ya menurut saya kayak cukup lelah. Lelah fisik apa mental ya? Lelah keduanya sih, Mas. Oh, fisik juga mental. Mm-mm. Oke, baik. Berarti itu Mbak Sarah itu presentasinya merasa gugup ya kalau? Iya benar, merasa gugup dan kayak ada rasa cemas. Oke. Kalau sekarang ini udah cemasnya hilang apa gimana? Kebetulan kalau sekarang sekarang saya kalau ketemu orang baru tuh rasa cemas ya Mas. Dan ini mungkin saya rada cemas. Oh, sedikit cemas Mas ya. Oke, gak apa-apa. Sekarang Mbak Sarah tenangin dulu aja. Ini suasananya menurut Mbak Sarah udah relax apa belum kira-kira? Cukup sih, cukup dapat serius. Oke, kalau mungkin Mbak Sarah masih gugup, kita ya pending dulu nggak apa-apa. Ini kan ada apa ya, hijau-hijauan. Mbak Sarah bisa take a break, tarik nafas dulu pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pokoknya ditengahkan dulu biar nanti konselingnya kalau kita semakin dalam kan enak itu kalau Mbak Sarah udah nggak cemas. Boleh. Gimana kira-kira aman nggak cemas atau gimana? Benar, saya tarik nafas dulu ya. Oke, nggak apa-apa, santai aja, tarik nafas aja dulu. Nanti kalau udah beres ngomong sama saya lagi, nggak apa-apa. Sudah sih Mas, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Kalau mungkin ya Mbak Sarah bisa membayangkan di sini kan ada pemandangan hijau, Mbak Sarah bisa kayak membayangkan lagi di suasana yang sangat nyaman. Mbak Sarah suka ini nggak kayak pemandangan hijau yang Saya cukup fresh? suka, orangnya suka melihat pemandangan yang hijau-hijau, apalagi kayak pegunungan ataupun kayak lihat pegunungan, terus lihat-lihat laut, lihat-lihat pantai, itu saya sangat suka. Sangat suka. Tadi ya Mbak, karena udah cukup nggak cemas ya. Tadi ketemu saya pertama gugup apa enggak kira-kira? Gugup karena emang saya tipe orang kalau ketemu orang pertama kali tuh cemas terus gugup gitu. Oke, baik. Terus tangannya kadang itu dingin terus Dingin gitu. ini mungkin sudah rada-rada. Gimana kira-kira setelah tarik nafas lagi ya, kira-kira sudah cukup lega ya? Kalau untuk cukup lega sih iya, tapi ketika tarikan itu saya ngerasa kayak gimana ya Mas, kayak tangan saya kayak gemeter gitu loh. Ya itu mungkin karena kecemasan saya sendiri, terus saya ya gitulah Mas. Oke, baik, kembali ke topik laptop, saja. Tadi Mbak Sarah itu di presentasi ya, saat presentasi itu nggak bisa mengungkapkan pendapat. Itu nggak bisa mengungkapkan pendapat, itu pendapat dari Mbak Sarah sendiri atau materi yang akan disampaikan kira-kira? Pendapat saya sendiri. Pendapat Mbak Sarah sendiri. Tapi kalau penyampaian materi gitu, Kalau penyampaian materi tuh saya kayak gugup, kayak nyampein terus kayak gitu loh Mas, kan nggak kayak saya tersendat-sendat gitu. Terus kadang itu tangannya kayak gemetar sama dingin. Oke. Gitu. Terus kadang itu kaki itu kayak ikut gemetar juga. Oke, kaki ikut gemetar juga karena mungkin itu ya, karena Mbak Sarah sendiri kalau gugup tuh biasanya karena apa? Saya gugup itu karena takut dilihat orang. Oke, takut dilihat orang ya. Tapi kalau di kelas sendiri itu sebenarnya teman-teman ya cukup ngeliatin Mbak Sarah atau Kalau biasa aja ya? kalau untuk teman-teman saya kurang tahu ya, tapi kalau saya orangnya itu kan Nggak lihat gitu ya depannya. saya ngira orang itu semua ngeliat saya gitu kalau presentasi, jadinya itu yang membuat saya kayak gugup, terus gelisah, cemas. Oke, baik. Oke, baik. Emang tapi sebenarnya di suasana kelas tuh nggak terlalu merhatiin ya sebenarnya Mbak ya. Menurut saya sih, kalau menurut orang-orang enggak sih Mas, tapi kalau menurut saya iya, kayak orang-orang yang memperhatikan saya gitu. Kalau saya maju, kalau saya menerangkan, jadi itu yang kayak membuat saya kayak
gugup cemas yang gemeter gitu di awal-awal dulu, tapi sekarang Udah aman ya, udah ringan sih mas. dari nggak apa-apa Tapi mbak. kadang ya timbul kalau itu. Oke, tapi ya sebenarnya kalau dari teman-teman sih enggak ya mbak, tapi kalau dari mbak Sarah sendiri kan ya emang mungkin ada pikiran yang kok teman-teman ngeliatin gitu ya. Iya, iya. Gak apa-apa sih, emang ya karena di mbak Sarah semester 3 ya, Iya semester 3 sebenarnya mas. masih cukup awal perkuliahan, nggak apa-apa, wajar banget mbak, tapi nggak apa-apa. Mungkin mbak Sarah sebenarnya bisa loh, kayak kan memang faktanya sendiri kan ya nggak banyak yang ngeliatin mbak Sarah. Ini mbak Sarah bisa kayak membayangin, oh teman-teman itu sebenarnya lagi apa ya, lagi menyimak materi, lagi mendengarkan, walaupun mungkin matanya terlihat mbak Sarah, tapi ya dia itu mendengarkan kan, bisa membayangkan sesuatu yang positif itu mungkin bisa meredakan apa sih mbak. Sebenarnya emang itu hal yang cukup wajar ya kalau apa ya namanya gugup di saat presentasi itu. Tapi saya kurang bisa membayangkan seperti itu sih mas, soalnya kan sudah kedistract dengan pemikiran saya kalau teman-teman udah mikirin apa ngeliatin saya semua. Oke, nggak apa-apa sih mbak, cukup masih gimana terdistract ya. Iya, saya kan orangnya gampang kedistract, terus kayak membayangkan kalau orang-orang itu nggak memperhatikan saya tuh cukup gak bisa menurut saya, soalnya saya bukan orang yang mudah untuk membayangkan gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi kalau ya mungkin ya selain membayangkan bisa kayak afirmasi diri sendiri, oh aku cukup bisa kok dalam perkuliahan ini, aku kemarin sudah mempelajari materinya, teman-teman juga lagi memperhatikan materi. Mungkin self talk, coba mbak Sarah mungkin self talk diri sendiri. Caranya gimana ya mas? Caranya mungkin ya seperti saat presentasi, sebelum presentasi itu kayak tarik nafas, membayangkan sesuatu yang tenang, mungkin teman-teman lagi kondusif semuanya, terus bayangkan, loh kemarin itu aku sudah belajar, kemarin aku sudah belajar materinya, dan nanti pasti aku akan bisa menjelaskan kepada teman-teman, materinya semua sudah aku rangkum. Sebenarnya afirmasi positif itu sangat berpengaruh loh mbak, dari pemikiran, perilaku mbak Sarah, gugup dan lain Berarti sebagainya. intinya itu saya bicara dengan diri saya sendiri gitu. Tuh, self talk itu sangat membantu banget ya. Mohon maaf mungkin ya, ini sebenarnya saran ringan aja ya seperti itu. Tapi ya kembali ke mbak Sarah sendiri sih, mbak Tapi Sarah saya suka. sudah melakukan kayak self check gitu sih mas, kayak saya bisa untuk presentasi, nggak buka itu hal ini, tapi tetap aja rasa gugup itu masih ada, timbul seketika gitu loh. Jadi ya itu yang membuat saya ke distract, Oh, ke distract. jadi ya ke distract, terus ya gak mikirin hal yang apa yang saya ungkapin ke diri saya sendiri. Jadi ya saya timbul rasa kecemasan, terus gugup tiba-tiba kayak gitu, terkadang kayak gitu. Gimana ya mas? Oke, coba deh gini, kalau mbak Sarah sering ke distract, coba sekarang latihan aja deh ya, gimana kira-kira. Boleh latihan sekarang ya. Ya. Ya mungkin mbak Sarah bisa membayangkan nih suasana yang kelas yang cukup tenang, ini belum presentasi. Saya ini membayangkan dengan gimana, tutup mata atau Bebas, nggak usah tutup ya nggak apa-apa, yang penting pikiran mbak Sarah itu di kelas, suasananya, dari fisiknya, terus yang duduk, dari aromanya, mungkin dari telinga, mungkin kayak terdengar suaranya teman-teman gitu. Oke, saya mbak ya. Oke, mungkin setelah itu mbak Sarah itu kan mau presentasi, itu mbak Sarah self talk aja ke diri sendiri seperti, oh aku percaya diri, aku bisa melakukannya, aku tenang dan siap menghadapi apapun. Wah, itu sangat-sangat, kalau di diri saya biasanya itu sangat membantu. Coba mbak Sarah bisa langsung praktekkan aja. Ini saya juga ngomong atau Ngomong dalam hati nggak apa-apa aja ngomong mbak. dari hati Iya. ya? Sudah mas. Oke, mungkin sekarang kayak mbak Sarah itu bisa
coba dirasakan gitu tenaganya Mbak Sarah, seperti yang awalnya gugup tuh Mbak Sarah jadi punya tenaga setelah self talk, terus yakin bahwa Mbak Sarah itu bisa melakukannya dengan tenang di dunia nyata, bahkan besok itu Mbak Sarah bisa melakukannya. Pelan-pelan aja. Kira-kira setelah mungkin Mbak Sarah mempraktekkan ini tadi, gimana perasaan masih Mbak Sarah? Apakah masih gugup atau masih kayak merasa dilihatin teman-teman? Saya rada ada gugupnya sih tadi mas, kayak tangannya lagi gemeteran sedikit sih, tapi it's okay, saya bisa. Oke, tapi setelah membayangkan bahwa Mbak Sarah itu kan tadi kan membayangkan Mbak Sarah itu bisa tenang gitu ya Mbak ya. Nah itu perbedaan antara sebelum dan sesudah membayangkan itu gimana ya kira-kira? Saya membayangkan kalau untuk yang sebelum, saya membayangin saya udah bisa presentasi, tetap bisa presentasi tapi dengan gugup. Tapi setelah saya membayangkan, saya tuh membayangkan diri saya kalau saya bisa presentasi dengan lancar. Oke baik. Menurut Mbak Sarah itu hal itu apa bisa diterapkan, perasaan Mbak Sarah yang tenang tadi itu waktu presentasi, walaupun mungkin sedikit gugup ya? Mungkin bisa saya terapkan sih mas, kalau dari diri saya bisa menyambut itu. Oke baik kalau gitu. Oke, mungkin sebenarnya itu hal itu kan Mbak Sarah walaupun sudah agak masih gugup ya, tapi kan hal tersebut at least sudah mengurangi kegugupan Mbak Sarah. Sebenarnya hal-hal kayak tadi self talk, membayangkan bahwa Mbak Sarah di suasana kondusif Mbak Sarah itu bisa, tapi enggak, sebenarnya Mbak Sarah itu ngomong bahwa Mbak Sarah itu bisa, jadi membayangkan suasana kondusif Mbak Sarah bisa melakukannya. Intinya ya hindari yang jelek-jelek, aku nggak bisa gugup. Biasanya kalau saya sendiri sih gitu. Kalau Mbak Sarah sendiri kalau menerapkan, tapi kan ternyata ya cukup membantu sedikit ya, at least walaupun masih gugup. Itu bisa Mbak Sarah coba setiap malam sebelum tidur, kayak bayangkan momen itu biar tubuh dan pikiran itu besok itu merasa siap. Jadi nggak hanya besok aku gugup gimana, tapi bayangkan yang tenang, Mbak Sarah bisa, dan ternyata Mbak Sarah sudah memahami materi tersebut dan lain sebagainya. Itu bisa perdalam sih Mbak, setiap malam gitu. Menurut Mbak Sarah gimana? Cukup bisa sih mas. Cukup bisa untuk melakukan setiap hari itu mungkin. Cukup bisa. Oke, baik. Gimana Mbak? Apakah menurut Mbak Sarah cukup membantu? Oke. Hal tersebut gimana menurut Mbak Sarah? Apakah cukup membantu Mbak? Cukup membantu sih mas, cukup membantu saya, tapi saya mungkin rada kurang serak apa yang dikatakan mas, soalnya apa-apa. bukan hanya soal presentasi juga mas, tapi soal saya juga kalau ketemu orang baru itu selalu kayak gitu terus. Dan mungkin kalau saya melakukan itu saat presentasi juga, tapi gimana sih caranya, saya juga kan di sini kan mencari solusi ataupun apa yang saya alami ini kan menjadi suatu hal yang dapat didengarkan mas. Jadi kalau bukan permasalahan itu bukan hanya presentasi, tapi karena setiap saya ketemu orang baru, saya tuh selalu kayak gitu juga, kayak gugup, cemas, terus kadang itu gemetar, tangan itu gemetar, terus kakinya gemetar, apalagi tambah orang baru yang kalau ketemu saya itu langsung ngajak ngomong, itu ya kayak membuat saya kayak langsung ini orang ngapain, terus kayak itu saya itu dada saya kayak deg-deg gitu. Itu sih mas. Emang biasanya di mana tuh Mbak kalau ketemu orang baru yang paling sering? Nah kalau ketemu orang baru kan di luar kan mas, kayak apa, kayak di mall apa di pasar, terus di angkutan umum kayak gitu kan. Apalagi saya kalau pulang kan pulang
dari tempat saya kan naik bus, jadi itu yang sering kayak ketemu orang kayak gitu. Oke, baik. Memang ya setelah presentasi juga gugupnya itu ya sama orang tua. Tapi sebelumnya Mbak Sarah itu juga apa pernah refleksi diri itu? Kenapa sih saya gugup? Nah Mau apa? itu saya pernah mencoba kayak mempertanyakan diri saya, kenapa saya gugup, kenapa saya ini, itu yang belum saya ketahui, belum saya ketemui sih mas di dalam diri saya, kenapa hal itu terjadi. Apa mungkin memang dari kecil gitu Mbak? Eh, Kalau dikatakan dari kecil mungkin iya ya mas, mungkin karena ada hal trauma dari kecil juga yang membuat saya kayak gini. Saya dulu itu korban bullying. Jadi waktu SD itu kan saya kan berbeda dengan yang lain, maksudnya intinya dalam hal konteks agama. Saya berbeda. Waktu SD itu saya tuh pernah dibully tentang itu, sampai pernah itu ada kakak kelas itu tahu kring. Iya. Nah itu yang Bambu ya Mbak? iya, bambu langsung lempar ke sini saya. Itu hal itu yang membuat mungkin yang membuat saya kayak gugup atau cemas, soalnya itu saya gak kenal kartun itu, saya gak kenal kakak kelas itu, tiba-tiba seperti itu selalu, dan selalu kalau ketemu saya selalu ngebully saya tentang hal itu. Baik. Nah itu yang membuat kayak saya panik kalau orang-orang itu langsung berbicara dengan saya, apalagi menanyakan tentang hal agama. Ya, saya sudah baik ya. Kalau menurut bullying ya memang agak traumanya susah ya Mbak ya. Untuk sekarang ini kalau boleh jujur ini Mbak Sarah itu sudah sembuh ya dari bullyingnya. Maksudnya ini sudah pernah menceritakan masalah ini ke orang lain. Tentang ini saya pernah bicara ke mama saya sih, tapi ya itu membuat saya nggak didengar. Oke, baik. Terus ya saya tapi dari itu sih saya mencoba ke teman-teman saya. Saya cerita ke teman-teman saya, dan ya teman-teman saya paham tentang hal itu. Ya, jadi ya saya didengar hal itu, jadi permasalahan itu membuat kayak saya ya is okay, gak apa-apa, mungkin dia kurang paham tentang saya, itu sih. Saya senang mendengarnya kalau ini masalahnya sudah clear ya Mbak ya. Tapi kalau di perkuliahan ini apa memang ya teman-teman itu sudah apa ya paham semua ya kalau di perkuliahan, apa gimana Mbak? Kalau di perkuliahan saya kurang memahami ya mas, karena saya dalam 1 tahun ini kan tidak berkomunikasi dengan teman-teman, komunikasi ya cuma seadanya aja. Karena ya saya mengatakan udah beberapa kali kalau saya gugup dan cemas, terkadang itu dapat timbul tiba-tiba. Jadi kalau komunikasi dengan teman-teman ya sekedarnya aja. Saya belum dapat orang yang bisa mendengarkan saya apa adanya, kayak teman saya yang waktu SD ataupun SMA. Memang ya dunia pertemanan kuliah ya Mbak, nggak serapat kayak teman SMP, SMA, SD-nya Mbak Sarah. Iya. Tapi tetap berhubungan baik ya sama teman-teman SD, teman SMP, masih SMA. tetap berhubungan baik sih mas. Baik. Kira-kira gugup itu tadi dari permasalahan akarnya ya di bullying itu ya Mbak? Iya, Kalau bullying. menurut pengamatan Mbak Sarah sendiri. Mungkin agak masih teringat masa-masa yang lalu. Iya benar, saya masih teringat yang lalu-lalu. Kalau itu udah timbul kayak saya takut dibully, saya takut dijauhi, saya takut gitu sih. Apa wajar banget kalau trauma itu nggak memang harus bisa sekarang sedikitnya, walaupun sedikit demi sedikit itu yang pasti bisa membaik. Kira-kira ngomong-ngomong terkait Mbak Sarah masih ingat masalah yang lalu tadi, Mbak Sarah apa pernah coping untuk ini masalah apa ya, peristiwa yang kurang bagus di coping dengan peristiwa yang bagus, jadi Itu untuk menyesuaikan seperti hal yang seperti gimana ya mas? presentasi tadi mungkin kan bisa di coping mekanismenya seperti ini pengalaman masalah yang kurang bagus nih. Cara bisa coping mungkin ditutupi dengan
kayak tadi presentasi, membayangkan saat berbicara dengan orang asing itu Mbak Sarah bisa melakukannya, nggak kuku, bahkan Mbak Sarah sudah pernah belajar kan kayak terkait cara ngobrol dengan orang asing dan lain-lain. Itu membayangkan Mbak Sarah bisa itu aja. Kopi itu pastinya menurut saya cukup membantu sih. Tapi kalau Mbak Sarah sendiri gimana kalau tanggapannya? Berarti di coping ini saya datang membayangkan hal yang positif tentang saya gitu. Iya ya, seperti di kasus presentasi tadi mungkin yang saya tangkap Mbak Sarah ini mungkin bisa sedikit membaik ya, tapi kalau belum dipraktekkan ya kita nggak tahu ya. Iya, itu yang saya mungkin kurang tahu kalau itu bisa dipraktekkan apa tidak. Mungkin bisa saya coba di ini kan saya mau pulang ke Mas, terus mungkin hal itu bisa saya coba kalau di bis di kendaraan umum nanti saya berpikir kalau orang-orang nggak seperti yang itu. Nanti Mbak Sarah bisa kok praktekannya sekarang. Saya membayangkan Mbak Sarah lagi di bis. Biasanya Mbak Sarah pulang jam berapa? Kalau saya kan belum tentu ya Mas, lihat selesai matkul jam berapa. Ini selesainya jam 5-an. Jam 5-an. Berarti Mbak Sarah pulangnya malam ya hitungannya? Iya, malam. Oke, bisa Mbak Sarah membayangkan sekarang lagi di bis, di suasana malam gitu. Dimana AC-nya sama aromanya bis kan agak beda ya sama yang lain. Suasana yang rame. Tuh Mbak Sarah membayangkan bahwa Mbak Sarah lagi di tempat umum itu. Mbak Sarah ngomong, Mbak Sarah itu sebelumnya ngomong bahwa saya itu bisa melakukannya. Terus Mbak Sarah membayangkan bahwa Mbak Sarah itu ngobrol. Gimana sih ngobrol sama orang lain? Pastinya yang sehari-hari Mbak Sarah itu gimana? Kira-kira. Kalau ngobrol sehari-hari sama orang yang saya kenal ya ngobrol. Ya udah saya have fun gitu kalau ngobrol memang benar-benar sama orang yang sudah saya kenal Mas. Tapi untuk yang belum saya kenal kayak belum bisa untuk have fun. Nah, walaupun belum bisa di have fun pasti ada bisa basa-basi sedikit, tapi ya walaupun masih kurang nyambung plek 100% kayak nyambung masih nyambung. Mbak Sarah bisa membayangkan ucapannya dia, kataan Mbak Sarah. Coba Mbak Sarah bisa bayang sekarang mungkin ya. Sudah sih Mas. Kira-kira bisa nangkep nggak Mbak yang saya bicarakan ya? Bisa sih Mas. Artinya kalau yang saya tangkap ya, kalaupun di tempat umum ataupun di bis saya bisa ngajak ngobrol orang, itu yang membuat mungkin itu bisa menyembuhkan diri saya yang kecemasan kalau ketemu orang baru. Kira-kira setelah membayangkan, sekarang kan yang setelah membayangkan tadi, apakah ada perubahan kira-kira? Ada perubahan sih Mas, yang dimana ya kan saya kalau di kendaraan umum atau di tempat umum pendiam menjadi orang yang enggak orang yang berani untuk kayak mau tanya ataupun gimana. Baik, oke, memang ya sebenarnya hal tersebut kayak seperti afirmasi positif self talk yang mendukung diri kita sendiri itu, kalau buku yang saya baca itu memang bisa meredakan kecemasan hal tersebut, karena itu kita itu sebagai diri sendiri itu sudah yakin kita itu pasti bisa. Makanya kita langsung terapkan di nyata, itu bisa lebih sedikit untuk kira-kira Mbak bahasanya itu Meregulasi. iya, seperti meregulasi pikiran kita gitu. Oke, kira-kira Mbak Sarah apa ada bisa mungkin membiasakan latihan tersebut, latihan mandiri di kehidupan sehari-hari seperti saran saya tadi, walaupun itu enggak mungkin itu Mbak bisa, Sarah sendiri sih sebenarnya tadi. mungkin itu bisa saya terapkan sih Mas. Bisa ya Mbak? Mungkin bisa. Kalau bisa, saya harap Mbak Sarah itu bisa mempraktikkan hal tersebut secara mandiri. Nanti Mbak Sarah setelah itu bisa membayangkan hal-hal yang positif. Pokoknya pikirannya dijaga tetap positif gitu aja, pasti saya yakin bisa kok Mbak Sarah sendiri berubah. Mbak Sarah ada unek-unek lagi mungkin yang bisa Mbak Sarah
Mungkin itu cukup sih mas. Soalnya karena saya juga sudah menceritakan apa yang saya masalahin, dan saya juga paham kenapa saya menjadi seperti itu mungkin sudah cukup sih mas. Saya juga mungkin bakal mempraktekkan hal itu di kehidupan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah sudah mempercayai saya ya Mbak. Kalau mungkin bisa sih selanjutnya Mbak Sarah bisa nanti saya evaluasi ya terkait hasilnya. Mbak Sarah Iya. bisa mencatat kok di diarinya Mbak Sarah kok prosesnya minggu ini gimana, minggu kedua gimana, dan kalau kita ada kesempatan untuk bertemu, boleh kita bahas bareng gitu ya Mbak Iya. Sarah ya. Dan mungkin karena waktunya konselingnya ini sudah sekitar 30 menit, saya nggak bisa banyak-banyak untuk lanjutkan karena dari awalnya kita sudah bikin kotak seperti itu. Kalau ada mungkin ucapan dari saya yang nggak enak, bisa Mbak Sarah ucapkan sekarang sebelum kita akhiri. Sudah sih mas, sudah cukup. Mungkin saya juga meminta maaf kalau memang ada kayak saya membuat salah ataupun berlaku yang mungkin kayak kurang nyaman gitu loh. Soalnya saya kan baru pertama kali ketemu masnya, jadi Oke, ya baik. mungkin saya agak berintangan ataupun gimana. Nggak apa-apa, it's okay Mbak Sarah, itu hal yang normal kok. Makasih Mbak Sarah, saya tunggu di sesi selanjutnya Mbak Sarah. Semoga kita bisa bertemu. Seperti teknisnya, kalau Mbak Sarah ingin kita adakan sesi konseling lagi ya DM saya seperti biasanya gitu aja. Oke mas ya. Makasih Mbak Sarah. Terima kasih ya, Mas. Selamat siang ya Mbak. Selamat Oke, Mbak Sarah siang. tetap selamat siang.